Halo, selamat malam semuanya. Ya. Sambil menunggu ya. Sebentar lagi kita akan menyambut pemateri kita pada malam hari ini. Namun kita sambil menunggu yang lain ya. Oke. Oke, silakan. Sesaat lagi kita akan memulai materi kita pada malam hari ini. Persiapkan diri Anda. Oke, selamat datang Marcel, Haris, Seno, Ferdinand ya, selamat datang ya. Dan tentunya hari ini kita akan belajar bersama dari narasumber kita yang luar biasa sekali tentunya ya. Oke, kita tunggu sesaat lagi kehadirannya ya. Oke. Selamat malam dan selamat datang semuanya ya di acara IG Live kita pada malam hari ini ya. Oke, baiklah, sambil menunggu karena sesaat lagi kita akan memulai materi kita pada malam hari ini. Oke, semuanya cukup jelas? Cukup jelas? Oke. Dan tentunya sebagai pembuka, sebelum kita mulai, saya akan memainkan sesuatu yang sangat menarik kepada Anda semua yang hadir pada malam hari ini. Oke. Perhatikan baik-baik ya. Di sini saya punya sebuah kartu, di mana kartu ini saya ibaratkan diri saya. Anda bayangkan, ketika saat masa pandemi, ketika pada masa corona, tentu kita akan banyak mengeluh. Kita akan banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang produktif, bahkan bingung mau ngapain. Ketika kita kurang melakukan kegiatan yang produktif, kita bingung, kita panik, apa yang terjadi? Maka hidup kita akan hancur berkeping-keping seperti kartu nama ini. Kita selalu mengeluh, kita takut, kita hanya diam saja, kita tidak melakukan perubahan, maka hidup kita hanya akan hancur berkeping-keping. Dan ketika hidup ini hancur berkeping-keping, saya masukkan ke dalam sebuah kotak ini ya. Hidup yang hancur berkeping-keping ini yang hanya mengeluh terhadap permasalahan corona. Dan kemudian saya menyadarinya bahwa kalau hidup hanya diam saja, hanya pasrah saja terhadap suatu keadaan, maka kita tidak menjadi apa-apa. Dan untuk itu, pada malam hari ini saya menghadirkan narasumber yang akan membantu kita semua. Bukan hanya berdiam diri, bukan hanya pasrah, tetapi bagaimana kita mampu yang nantinya kita akan jadi seseorang manusia yang jauh lebih produktif. Yang semulanya diri kita hancur berkeping-keping menjadi utuh kembali, menjadi lebih semangat lagi melakukan suatu terobosan. Dan tentunya pada malam hari ini, terobosan seperti apakah yang akan kita lakukan bersama di masa corona ini? Langsung saja kita akan sambut bintang tamu kita yang hadir pada malam hari ini dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Please welcome Coach Jumala Multazam, seorang Master Trainer Neo NLP. Oke, silakan bergabung kembali Pak Jumala. Oke, selamat malam dan selamat datang semuanya saya ucapkan ya.
ada Dr. Henny ya, kemudian Jeffrey, Ahmad Fuad ya yang nanti juga akan mengisi, Meini, Pak Ganda, ya Sugiharto, Haris yang selalu datang, Seno, selamat datang. Oh, ini dia yang di luar biasa sekali. Gimana nih kabarnya Pak? Luar biasa. Bagaimana suara saya? Jelas, jelas. Jelas ya? Wah. Oke. Sebelum saya mulai, saya sedikit bercerita. Dulu pada waktu itu, ya, Pak Jumala juga boleh menjadi saksi. Ya. Pada waktu itu saya masih seorang manajer. Ya. Pada waktu itu saya masih seorang manajer. Saat itu suatu keberuntungan bagi saya mendapat suatu berkah bagi saya. Ada pelatihan untuk menjadi trainer neo. Dan pada saat itu Bapak Ibu, investasinya cukup mahal. Dan kalau saya ikut, mikir-mikir, ya gaji sebulan mungkin. Pada saat itu saya mencoba. Menurut saya penting ini. Pesan tidak bisa begini saja. Mengapa training itu memang ada angkanya, tapi ada khasiatnya juga. Dan setelah saya ikut training, saya memberanikan diri, saya memutuskan. Syukur sekali dari beliau menjadi muridnya. Dari situ diri. Karena pada saat itu perkataan Pak Jumala yang terekam, kata-kata ending yang menyentuh hati saya. Kamu sudah memiliki semuanya. Tunggu apa lagi? Kejar impian kamu. Pada saat itu, saya pun meyakinkan diri. Icebreaker. Dan thank you sekali lagi Pak Jumala. Dan banyak sekali perubahan yang sangat bermanfaat, dan ada beberapa ya, dan teknik strategi Pak Jumala habis ya. Seperti itu dalam Pak Jumala ya. Nah, hari ini tentunya beliau pada waktu itu pernah di acara komisi dan membawakan judul yang sama, yaitu judul depannya ada terobosan. Dan pada malam hari ini mendengarkan bagaimana breakthrough di masa pandemi. Apakah terobosan ini saja? Saya persilakan. Iya, luar biasa sekali. Ya oke, Mas Ferdi, terima kasih atas kesempatan yang disampaikan, diberikan kepada saya untuk bisa berbagi kepada sahabat-sahabat muda. Mestinya muda-muda ya ini kalau circle-nya Mas Ferdi ya. Ada muda-muda, ada juga yang kado-kado. Ya. Ya, malam ini saya akan sharing tentang apa yang seharusnya kita lakukan di dalam masa pandemi. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, if the abnormal is in a long time, it will be the new normal. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak normal itu dalam waktu yang lama, ini akan menjadi sesuatu yang normal. Nah, oleh karena itu, kita jangan lama-lama terlena. Tak kasih contoh ya, the new normal. Work from home. Yang dulu tidak lazim, sekarang menjadi biasa. Studying from home. Pakai masker, sekarang biasa. Ya, sering cuci tangan. Dulu memang cuci tangan, tetapi tidak lazim. Sekarang sehari bisa 10-20 kali cuci tangan. Dan itu lazim. Itu biasa. Long distance recruitment. Rekrutmen jarak jauh. Wawancara jarak jauh. Dulu ada, tetapi tidak lazim. Dan sekarang lazim. Saya sekarang kalau rekrutmen, kalau menerima siswa, saya wawancara jarak jauh, jadi tidak perlu datang. Lazim, dan bukan hanya di tempat kami, di sekolah-sekolah lain
juga seperti itu, lazim. Ya, jadi long distance working, long distance social connecting sekarang menjadi biasa yang dulu tidak biasa. Video conference, 3 tahun yang lalu saya sudah menggunakan Zoom. Dan waktu itu menurut saya masih sangat langka. Dan sekarang semua orang pakai Zoom. 200 juta orang setiap hari menggunakan Zoom dan video conference yang lain. Itu menjadi biasa. Ya. Bahkan di MIT Technology Review mengatakan, we are not going back to normal. Bahkan ketika pandemi ini selesai, kita tidak akan kembali lagi ke normal yang dulu. Kita terus berjalan pada normal yang baru, meskipun pandemi selesai. Apa itu? Yaitu long distance. Kerja yang long distance akan terus berjalan. Karena kita sudah terbiasa. Sudah biasa menjadi normal yang baru. Telkomsel mengatakan sudah bersiap untuk antisipasi the new normal. Setelah pandemi bahkan tidak akan kembali lagi, kebiasaan ini akan menjadi terus. Sehingga kalau kita tidak segera menyesuaikan diri, kita akan terlindas dan ketinggalan. Yang terjadi sekarang ini adalah the new normal. Jangan dikira ini kemudian cepat selesai. Berpikirlah seolah-olah COVID-19 ini akan berlangsung lama. Sehingga kita terpaksa harus menyesuaikan diri segera. No choice, no point to return. Jadi kita harus terus berjalan dalam kondisi seperti ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita punya mental breakthrough. Sebenarnya tidak harus pada masa pandemi, tapi pada masa pandemi kita dipaksa untuk breakthrough. Dipaksa. Ya. Innovate or die. Breakthrough or die. Jadi kalau kita tidak segera mengikuti the new normal, kita akan lewat ketinggalan kereta. Kalau tidak boleh kasar saya katakan, die. Ya, kita akan terlewat karena semuanya menyesuaikan diri dan kita tidak. Ya, jangan terlalu berharap, pasrah menggantungkan nasib bahwa COVID segera berakhir. No way. Jangan terlalu berharap. Yes, kita berdoa semoga berakhir, ya. Tetapi kebiasaan yang baru ini harus kita songsong dan kita segera menyesuaikan diri. Ya, usaha harus tetap berjalan. Hidup ini harus tetap berjalan. Dan kita tidak boleh membiarkan bisnis kita berhenti dalam waktu 6 bulan, atau berapa bulan, atau bahkan setahun. Kita mau hidup seperti apa? Sedangkan yang lain bisa menyesuaikan diri dengan the new normal. Ya. Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Kita harus terus-menerus. Mulai sekarang. Kalau sekarang sudah percepat. Kalau sekarang sudah dipercepat, ya. Apa itu? Terus berpikir dan tidak pernah menyerah untuk menemukan cara-cara baru yang sebelumnya belum pernah kita lakukan. Atau bahkan belum pernah terfikirkan. Sekarang harus diperas otak untuk menemukan cara baru bagaimana kita tetap bisa eksis, bagaimana bisnis tetap harus bisa berjalan. Ya, bersama janji Tuhan, bersama setiap kesulitan senantiasa ada kemudahan. Ya, sungguh impossible itu tidak ada. Yang ada adalah opini yang kamu percayai. Impossible is nothing. Ya, impossible is just an opinion. Kata Muhammad Ali begitu. Impossible is not a fact. Impossible is just an opinion. Kalau kita mengatakan bahwa kita berbuat ini dan berbuat itu, nunggu nanti COVID selesai, dan kita mengatakan sekarang impossible lah kondisi seperti ini. Impossible itu tidak ada, bro. Tidak ada, sis. Yang ada adalah opini yang saudara-saudara percayai. Itulah yang bisa saya share, ya, 2 hal penting yang membuat kita breakthrough. Saya punya sebuah teknik yang bisa diambil di YouTube saya, yaitu teknik CTC namanya. Bagaimana kita bisa menghilangkan perasaan impossible. Nanti di-share saja. Ya. Malah Kenapa? YouTube-nya. Biar teman YouTube-nya.
Malam multazam ya? Ya, Jumalah Multazam. Oke, ini saya sudah share ke teman-teman, jadi teman-teman nanti bisa cari ya. Lanjut, Sebentar ya, Jun. tak perlihatkan judulnya sekalian ya. Jadi bagi teman-teman bisa untuk teknik-teknik terapi atau apa itu ya Pak Jumala ya, sangat lengkap sekali, bisa teman-teman pelajari. Wah, halo Pak Wasito ya, halo Mami ya. Oke, sambil nunggu teman-teman, Mas. Nah, judulnya adalah tingkatkan imunitas dengan CTC ya. Hilangkan panik dan stres dengan CTC. Hilangkan panik dan stres dengan CTC. Coba search ya di Jumalah Multazam. Judulnya adalah hilangkan panik dan stres dengan CTC. Itu bisa menghilangkan perasaan impossible, saudara-saudara. Ya, saya sudah tulis bukunya. Sebentar ya, Mas Ferdi, tampilkan bukunya. Siap. Ini adalah bukunya. Impossible is nothing. Ya. Impossible itu tidak ada. Dalam kondisi seperti ini banyak orang mengatakan impossible. Tapi sesungguhnya impossible adalah hanya opini kita yang kita percayai. Dan dengan demikian maka kita terus diam. Padahal kondisi seperti ini justru kita tidak boleh diam. Kita harus terus berusaha untuk breakthrough. Mungkin itu ya yang bisa saya share. Tetapi sebelum kita discuss ya, saya ingin share juga tentang kondisi sebelum COVID. Kondisi sebelum COVID ya. Yaitu tentang revolusi industri 4.0 ya. Tantangan di revolusi industri 4.0. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Bahwa sekarang dunia sudah berubah. Ini saya bicara tahun 2019 sebelum COVID datang. Ya, kondisi sudah berubah. Bisnis sudah berubah. Apa yang berubah? Beberapa contoh bisa saya sampaikan ya. 6.700 toko retail Amerika Serikat gulung tikar. 6.700 retail Amerika Serikat gulung tikar. Kemudian retail di Indonesia juga sangat banyak karena menghadapi gelombang disrupsi toko-toko online. Ya. Lalu Jakarta Law Justice and Co. tahun 2019 mengatakan berbagai bank besar di dunia tengah dilanda gelombang PHK karena menghadapi berkembangnya fintech, blockchain, dan online banking. Ya, loket, mekanik, dan administrasi akan segera diganti oleh mesin, sehingga akan banyak sekali terjadi pengangguran dalam waktu yang tidak lama lagi. Ya, pekerjaan mekanik seperti pengelasan, penyolderan, pemasangan bisa dikerjakan oleh robot sehingga tenaga manusia menjadi jauh berkurang. Ya, pekerjaan administrasi, ya, reporting, kemudian auditing itu bisa digantikan oleh cloud office, sehingga office akan banyak yang tutup dan banyak pekerjaan akan hilang meskipun akan banyak pekerjaan menggantikannya. Di antara pekerjaan yang diprediksi hilang adalah office and administration, manufacturing and production, and mechanic ya, construction and extraction. Itu adalah pekerjaan yang sangat banyak akan hilang dari segera lenyap dari dunia. Tetapi pekerjaan-pekerjaan baru muncul, di antaranya adalah business and financial operation, management, computer and mathematical, ya, arsitektur dan engineering, sales and related ya, sales dan teman-temannya, dan kemudian education and training. Jadi Pak Ferdi kita termasuk yang punya masa depan cerah ke depannya karena training semakin dibutuhkan.
Iya, iya, iya. Ya, kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah dunia industri 4.0 sangat didrive oleh perkembangan internet, robotik dan artificial intelligence. Itu yang paling mendrive, ya. Perubahan begitu cepat. Apa yang bisa kita lakukan? Saudara-saudara, anak-anak sekarang, ini katanya Harvard Business Review, anak-anak sekarang yang masih sekolah di SD 15 tahun kemudian, dia akan bekerja di satu pekerjaan yang sekarang belum ada. Saya ulangi, anak sekarang SD, yang sekarang masih di SD, 15 tahun kemudian dia akan bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang sekarang belum ada. Maknanya apa? Betapa cepatnya perubahan. Ya, dan kita tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka ada beberapa skill dan soft skill yang kita harus punya, terutama soft skill. Ya, soft skill apa? Yaitu kreativitas, collaboration, communication, critical thinking. 4 soft skill itu yang diandalkan, ya. Creativity, collaboration, communication, and critical thinking. Creativity ya ini dalam masa pandemi kita harus kreatif, jangan berhenti berpikir dan tidak ada give up, no give up, never give up, ya. Kita harus kreatif, apapun bisa kita lakukan. Collaboration, kolaborasi tidak sekedar bekerja sama secara fisik, tetapi bekerja sama bisa antar negara. Sekarang saya CTC itu training sudah antar negara, Mas Ferdi. Malaysia, Singapura, iya, ya, kolaborasi kita sudah dengan negara lain. Anda jualan di sini, Anda production di sini, jual di Amerika itu hari ini sudah terjadi, meskipun belum biasa, tapi sudah terjadi. Ya, keponakan saya itu jual desain, itu jualnya di US. Sekarang kena pandemi juga, ini karena US lagi kena apa namanya, corona yang menurut saya paling berat, ya. Kolaborasi, saudara, communication bukan hanya soal bahasa, tetapi juga kemampuan kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Maka trainer-trainer communication akan naik daun ini nanti, Mas Ferdi, ya. Jadi critical thinking dan kemudian creativity. Saya punya sebuah metode, ya, sebetulnya bukan saya nyontoh aja karena ini punyanya Google sebetulnya, yaitu adalah design thinking skill yang trainingnya sering disebut design sprint. Nah, design sprint ini memicu kita untuk bisa kreatif dan kritis, ya. Ini luar biasa. Di dalam training saya CTC yang tingkat advance, ada namanya adalah CTC Breakthrough Coaching. Di dalamnya saya berikan bagaimana memicu creativity dan critical thinking ini dengan apa yang disebut design sprint. Kira-kira itu yang harus kita miliki, dan tidak lupa English. Ya, bahasa Inggris itu is a must. Ya, terpaksanya pakai Google Translate lah, ya. Ya. Demikian ya mungkin ya paparan saya, dan saya kira kita diskusi aja. Terima kasih. Silakan yang ingin bertanya boleh diketik pertanyaannya apa. Nanti yang bertanya boleh DM saya. Tadi saya akan berikan bonus ebook supaya Anda bisa belajar lebih produktif dengan pengetahuan. Jadi yang mau tanya silakan ketik, nanti Anda akan dapat bonus ebook, ya. Baik Pak Jumala, sambil menunggu pertanyaan, saya mau bertanya nih Pak Jumala. Ya. Kira-kira satu langkah kecil yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini supaya kita lebih produktif. Kira-kira ada? Ada satu tapi dua yang saya berikan, ya. Satu langkah tapi dua. Yang pertama adalah tidak pernah berhenti berpikir, terus berusaha, ya. Terus yang kedua adalah buang impossible. Ya, ada toolsnya yang sudah saya sediakan di YouTube. Silakan ambil gratis for free, saudara-saudara. Saya membuat itu baru pada saat masa pandemi. Jadi Mas Ferdi,
dalam masa seperti ini kita tidak bisa diam. Kita harus terus bergerak dan terus bergerak. Tidak boleh diam. Terus berpikir bahwa impossible itu tidak ada. Bahwa solusi selalu bersama dengan kesulitan. Ini janji Tuhan. Solusi selalu bersama kesulitan. Solusi itu yang harus segera kita temukan. Nah, itulah yang kita tidak boleh berhenti dan terus menerus sampai benar-benar kita bisa establish bisnis kita lagi. Karena kalau kita sudah establish bisnis kita lagi, maka pandemi berakhir pun kebiasaan itu akan kita terus jalankan. Itulah yang tadi dikatakan oleh Telkomsel ya. Mungkin itu Mas Ferdi. Ya, intinya adalah terus berpikir, terus berusaha bahwa impossible itu tidak ada. Itu aja. Oke. Mungkin sambil menunggu yang lain, silakan yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya akan mendapatkan tambahan ya. Baik, bagaimana pertanyaan berikutnya? Bagaimana manusia di masa semuanya kelak itu akan dikerjakan? Bagaimana dengan nilai manusia ke depannya? Tulisannya sudah hilang dan Mas Ferdi terputus bicaranya. Tadi gimana? Mohon diulangi. Bagaimana manusia di masa yang akan datang? Karena semuanya akan dikerjakan oleh robot. Oke, terus pertanyaannya apa? Sebagai manusia, apa yang harus kalau nanti kita tergantikan? Sebagai manusia, apa yang nilai manusia bagaimana manusia harus seperti apa ke depannya? Ya, oke. Ketangkeplah kira-kira ya. Saudara-saudara, bahwa nilai-nilai itu, nilai-nilai inti, nilai-nilai universal itu tidak pernah berubah. Ya, yang namanya cinta, yang namanya empati, yang namanya kerja keras, yang namanya hormat, tidak akan pernah berubah. Itu dari Nabi Adam sampai sekarang tidak akan pernah berubah. Ya, nilai-nilai inti dari agama yang kita anut tidak pernah berubah. Yang berubah adalah cara kerja yang didrive oleh teknologi. Ya, cara bisnis yang didrive oleh teknologi. Gaya hidup. Tapi bagaimanapun gaya hidup, agama tetap diperlukan. Agama yang seperti hari ini tetap diperlukan. Ya, nilai-nilai seperti hari ini yang kita anut tetap diperlukan. Ya, oleh karena itu, apapun yang terjadi, teknologi secanggih apapun, gaya hidup berubah sebagaimanapun, maka nilai-nilai agama tetap harus kita anut. Ya, nilai-nilai inti dan nilai-nilai universal itu tidak pernah berubah. Meskipun teknologi berubah, gaya hidup berubah, dan bisnis berubah. Cara hidup berubah, tapi nilai-nilai tidak berubah. Begitu kira-kira Mas Ferdi. Oke, silakan jika ada yang mau tanya kembali, ya. Oke, baiklah. Pertanyaan, ya. Kira-kira menurut Jumala sedang home, bagaimana dengan dunia pendidikan, cara mengajarnya seperti apa? Gitu. Dengan kondisi ke depan situasi. Cara mengajarnya ya? Iya. Bukan. Ya. Sekarang mengajar. Terobosan-terobosannya dengan ya, sebetulnya salah satu dari cara delivery materi di dalam pendidikan, salah satu itu sekarang terpaksa harus kita lakukan. Ya, pendidikan jarak jauh ini dipaksa oleh COVID-19. Sebetulnya kalau tidak ada COVID-19, orang itu masih bermalas-malas untuk studying from home. Untuk long distance teaching atau long distance learning, itu orang masih bermalas-malas, sebetulnya masih bisa bertahan 1, 2, 3 tahun lagi. Tetapi karena ada COVID-19, kita dipaksa untuk segera mengimplementasikan sebuah pilar teknologi yang disebut internet. Ya, Internet of Things. Sekarang pendidikan sudah harus long distance. Ya, meskipun masih terbata-bata, masih tertatih-tatih, tetapi kita dipaksa harus segera melakukan long distance. Itu yang pertama. Ya, pilar yang pertama. Yang kedua, nantinya
saudara-saudara, bahwa orang tidak lagi, bukan orang ya, bisnis itu tidak lagi terlalu mempertanyakan ijazah. Kamu ijazahnya apa? Itu tidak terlalu dipertanyakan. Kamu mau sekolah di mana? Yang penting kamu bisa kerja apa? Ya, portofolio, pengalaman proyek, mampu apa? Ya, paling-paling yang ditanyakan kalau mau formalitas ya, kamu punya sertifikat profesi apa? Sertifikat profesi. Ya, sekarang pun sudah terjadi pada unicorn di Indonesia itu mengambil anak-anak lulusan SMK, itu sudah tidak ditanya ijazahmu apa, tetapi kamu pernah menyelesaikan proyek apa? Kamu bisa apa? Mana buktinya? Mana portofolionya? Nah, oleh karena itu, maka sekarang pendidikan jauh lebih bebas dan merdeka. Makanya Pak Menteri, Mas Menteri kita yang Menteri Pendidikan yang baru mengatakan ada Merdeka Belajar, yaitu supaya sekolah-sekolah bisa menentukan apa yang diajarkan kepada anak-anak sesuai dengan kebutuhan industri. Tidak terlalu dikekang harus ini dan harus itu, tapi yang dikendalikan oleh pemerintah adalah how to-nya, ya, how to-nya. Tetapi kontennya adalah sesuai dengan tuntutan industri. Itu adalah yang kedua. Jadi yang pertama adalah pendidikan akan sangat tergantung dengan internet, ya, long distance. Jadi kita bisa belajar dari Inggris. Saya aja sudah belajar jadi judiris itu dari Inggris dengan internet, dengan video conference, ya. Itu sekarang apalagi nanti. Dan sekarang dipaksa dengan adanya pandemi ini, long distance learning itu sudah menjadi bukan tren lagi, sudah menjadi keniscayaan. Terus yang kedua adalah Bapak yang ditanyakan adalah skill, saudara-saudara, skill. Jadi bukan ijazah, ya, tetapi kita bisa apa. Nah, oleh karena kedua hal itulah, mengajar jarak jauh, maka fisikal gedung menjadi tidak terlalu penting. Sekarang universitas-universitas banyak yang gedungnya megah-megah, ya, sekolah-sekolah gedungnya megah-megah. Nanti kalau sudah long distance, mereka akan rontok. Ya, Bapak bahkan dikatakan 15 tahun lagi separuh dari university di dunia akan bangkrut. Separuh dari university di dunia akan bangkrut pada 15 tahun mendatang. Nah, itu disebabkan karena yang pertama adalah bahwa ijazah tidak terlalu diperhitungkan dan sekarang pun sudah terjadi, ya. Meskipun belum semua, tapi unicorn Indonesia sudah melakukannya. Yang kedua adalah pembelajaran lewat internet. Sehingga tidak harus datang fisik kecuali memang hal-hal yang memaksa praktek dan sebagainya, laboratorium, baru memang harus datang. Ya, saya kira itu Mas Ferdi, ya, pendidikan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada yang menarik nih Pak Jumala. Seperti yang dikatakan Pak Jumala, komunikasi itu yang diperlukan untuk di masa yang akan datang. Salah satunya. Lalu komunikasi seperti apa? Siswa dia harus berlatih komunikasi. Komunikasi yang seperti apa begitu? Ya, itu pertanyaannya dari Pak Haris. Ya. Ya, komunikasi itu intinya adalah bagaimana kita itu bisa mengajak orang. Intinya kan itu komunikasi. Bagaimana kita bisa mengajak orang. Kalau kita tidak bisa mengajak orang, ya berarti kita belum bisa komunikasi. Nah, mengajak ini ada dua macam. Satu adalah mampu mempengaruhi. Yang kedua adalah paham bahasanya, kan begitu? Atau kebalik, ya. Satu paham bahasanya, yang kedua mampu mempengaruhi. Paham bahasanya ini hard skill, ya. Kalau mampu mempengaruhi ini soft skill. Soft skill itu ya ilmunya Mas Ferdi itu soft skill. Jadi ilmu komunikasi itu dua macam, paham bahasanya sama mampu mempengaruhi. Nah, paham bahasa ini kalau bahasa tulis dibantu sama Google Translate. Ya, tetapi kan tidak hanya bahasa tulis, ya. Kita tidak selamanya mungkin bahasa tulis. Namun demikian, ya sekali lagi jangan terkendala oleh bahasa.
Ya, karena banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kendala bahasa. Banyak hal. Meskipun demikian, kalau kita bisa bahasanya pasti lebih keren dong. Tapi kalau bahasanya tidak bisa, bukan berarti berhenti. Karena impossible is nothing, ya kan? Tapi dua macam, Mas Ferdi, komunikasi itu. Yang pertama adalah kemampuan menggunakan bahasa dia. Yang kedua adalah kemampuan mempengaruhi dia. Dengan apa? Dengan soft skill. Ya, kalau mau tanya ilmu komunikasi, tanya Mas Ferdi. Ya, yang sudah belajar NLP. Gitu Mas Ferdi. Semakin menarik nih Pak Jumala, ya. Kira-kira menurut Pak Jumala, pesan apa yang dilakukan oleh anak muda untuk melakukan terobosan di masa pandemi? Alah, putus-putus. Ulangi, putus-putus. Pak Jumala, kedengar? Ya. Seperti yang kita ketahui, di masa anak-anak muda misalnya lebih bermain game. Oke. Nah, bagaimana menurut Jumala apa yang melakukan terobosan di masa pandemi ini? Pesan untuk anak muda. Anak muda bagaimana melakukan terobosan begitu? Ya, kan lebih tahu lebih banyak sekarang kan bermain gadget, bermain game. Di rumah lebih banyak bermain game. Ya. Nah, bagaimana mereka supaya bisa Bagaimana supaya mereka bisa breakthrough, melakukan terobosan? Oh, breakthrough. Ya. Kalau anak muda yang masih SMA ke bawah, mereka tidak merasa butuh. Yang butuh adalah orang tuanya. Jadi ini tugas orang tua. Tapi kalau yang sudah mahasiswa, sudah bekerja, mereka benar-benar sudah mentas ya, sudah di masyarakat. Itu tentu saja yang pasti mereka tidak boleh terlena. Kembali ke yang pertama tadi, mereka tidak boleh terlena dengan situasi ini. Karena hidup harus berjalan terus. Ya, kebutuhan untuk menjadi sukses dalam berbagai situasi itu harus disadari. Baik disadari oleh orang tua bagi anak yang masih muda, masih di dalam tanggung jawab orang tua, maupun disadari oleh anak-anak muda yang sudah ke masyarakat, mahasiswa dan anak-anak yang sudah bekerja. Ya, apa itu kebutuhan untuk tetap sukses dan eksis pada masa yang sulit, yaitu pada masa pandemi. Kebutuhan itu yang harus ditimbulkan, Mas Ferdi. Sehingga kalau kebutuhan itu ada, ya, terus sama kesadaran bahwa kita tidak tahu pandemi itu sampai kapan. Kesadaran itu yang harus dimiliki. Oleh karena itu kita harus segera menyesuaikan diri. Ya, tidak boleh terlena nunggu nanti pandemi selesai. No way. Nah, itulah yang bisa membuat kita kemudian berusaha. Karena yang lain sudah melakukannya. Kita jangan menjadi follower, tetapi kita harus menjadi trend maker. Kita harus bergerak di depan, mendahului. Saya kira begitu, Mas Ferdi. Mantap. Kebutuhan untuk tetap eksis di dalam masa yang sulit. Kesadaran itu yang dibutuhkan, Mas Ferdi. Mantap. Keren. Oke, baiklah, yang mau bertanya lagi? Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, sambil menunggu, saya mau bertanya kembali. Kira-kira menurut Pak Jumala, ya, dengan masa pandemi ini, psikologi anak-anak yang belajar, sedangkan sosial skill mereka itu kurang. Putus-putus. Psikologi anak-anak gimana? Psikologi anak-anak? Anak-anak kan menjadi berkurang komunikasi dengan orang lain karena jarak jauh. Oh ya, oke. Ke depannya, menurut Pak Jumala. Kedepannya kenapa? Ada perubahan psikologi yang berpengaruh nggak ke depannya? Oh, tentu ada. Itu yang saya sebut sebagai the new normal, ya. Pasti ada perubahan psikologi sosial, itu sudah pasti ada. Karena tadinya adalah
apa namanya, bisa jarak dekat dan sekarang harus jarak jauh. Nah, hubungan sosial yang baru ini kita juga harus menyesuaikan diri. Ya, tapi nilai-nilai itu tidak berubah. Nilai-nilai untuk silaturahmi, nilai-nilai untuk interrelationship itu tetap ada. Cuman caranya yang berbeda. Kalau dulu mungkin silaturahmi itu harus datang, ya. Tapi ini di dunia Gen Z, ya, generasi Z, generasi yang dilahirkan di dalam dunia digital, generasi yang dilahirkan di dalam dia procot saja sudah pegang HP. Ini kebutuhan untuk bertemu memang berkurang. Ini new style. New style ini tidak bisa dinafikan. Meskipun masih tetap bisa dikampanyekan untuk bertemu secara fisik, yes, dikampanyekan. Tapi bagaimanapun juga kenyataannya, trennya ketemu fisik memang berkurang. Lihat saja mal-mal berjatuhan. Itu artinya mereka tidak perlu ketemu fisik. Ke bank sudah tidak perlu ke teller. Karena semuanya bisa dilakukan dengan mesin. Ya, pesen tiket semuanya sudah bisa dilakukan dengan gadget. Nggak perlu pergi ke stasiun atau ke bandara. Semuanya bisa dilakukan dari tangan. Dan ini tentu akan merubah tatanan sosial. Khususnya di dalam psikologi komunikasi. Pasti berbeda. Ya, tetapi hati tetap sama. Yang namanya cinta, yang namanya respect, itu tetap ada sampai kapanpun. Gitu Mas Ferdi. Oke. Selanjutnya nih, Pak Jumalah. Ada pertanyaan lagi nih, menarik. Ada 4 skill. Creativity, kolaborasi, komunikasi, critical thinking. Mana yang lebih penting? Bagaimana memblendingnya, mungkin menggabungkannya. Oh iya, penting semua. Penting semua, nggak ada mana yang lebih penting. Semuanya penting, jadi kita harus punya 4-4-nya. Kita harus kreatif, kita harus bisa berkolaborasi. Ya, dan sekarang istilah kolaborasi itu tidak terbatas hanya dengan tim kita, ya, tetapi tim yang abroad. Tim yang sekarang kantor itu timnya itu bisa terpecah-pecah di mana-mana. Padahal ini satu tim kantor loh, satu perusahaan. Ya, satu perusahaan itu ada yang di Jakarta, ada yang di Semarang, ada yang di Palembang. Dan itu satu tim sekarang ini. Dan itu sudah berjalan sekarang. Nah, bagaimana kalau kita tidak bisa kolaborasi? Maka kolaborasinya juga harus didukung oleh teknologi. Ya, ada Trello, ada apa dan lain-lain lah ya. Banyak software-software kolaborasi. Collaboration. Communication itu sebetulnya, komunikasi itu kan ya istilah lama ya. Tetapi situasi komunikasinya juga berbeda. Sekarang komunikasi tidak lagi harus ketemu. Ya, bisa dilakukan dengan video conference, bisa dilakukan dengan chatting. Dan komunikasi sekarang sudah bukan hanya lokalan, tetapi adalah komunikasi sudah antar bangsa. Itu communication. Critical thinking itu adalah kemampuan untuk menyelesaikan persoalan. Itu meningkat sekarang. Kemampuan untuk menyelesaikan itu persoalan itu meningkat karena orang semakin individual. Ya, meskipun tim itu tetap diperlukan, tetapi kemampuan untuk menyelesaikan persoalannya masing-masing sangat tinggi, dan itu di dalam dunia usaha itu ada tesnya, dibutuhkan ya, empat soft skill tadi dibutuhkan ya. Kemudian critical thinking sudah, communication, collaboration, creativity ya. Ada tools-toolsnya, ada training-trainingnya. Itulah training-training untuk 4 hal ini nanti mesti akan ngetren Mas Ferdi. Dari Mas Ferdi harus segera menangkap training-training yang berbau ini, nanti akan jadi booming. Ya, saya kira begitu. Jadi 4-4-nya penting, tidak ada yang lebih penting dari 4-4-nya ini, dan semuanya harus terus diasah. Dan banyak sudah sumber-sumber informasi di YouTube, di Google, dicari bagaimana cara meningkatkan creativity, tool apa, alat apa.
collaboration-nya caranya bagaimana, software-nya apa, communication juga begitu, trainingnya di mana dan seterusnya. Salah satunya yaitu NLP. NLP itu salah satu dari tools communication yang memang harus dimiliki ya oleh banyak orang. Saya kira gitu Mas Ferdi. Oke. Baiklah, kurang lebih tersisa 10 menit lagi, mungkin malam boleh sedikit kita closing statement, pesan terakhir di rumah, kira-kira apa yang perlu dilakukan. Ya, oke. Sahabat-sahabat muda semuanya, temannya Mas Ferdi, teman saya juga yang baru ini. Terima kasih Mas Ferdi, saya diberikan kesempatan untuk sharing. Ya, yang pertama saya ingin ingatkan kembali, jangan terlena terlalu lama. Ya, ini akan menjadi the new normal, akan menjadi kebiasaan baru. Oleh karena itu, segera menemukan cara-cara baru untuk tetap menjalankan bisnis dalam masa yang sulit ini. Nah, caranya breakthrough bagaimana? Cari di video saya, ya. Video saya ada di YouTube saya ada bagaimana caranya menghilangkan perasaan impossible, ada. Ya, sehingga breakthrough itu adalah sesuatu yang belum pernah kita lakukan dan kita melakukannya sekarang. Kenapa kita belum pernah melakukannya? Karena dulu kita belum butuh atau merasa tidak mungkin. Nah, perasaan tidak mungkin itu bisa dibersihkan dengan teknik yang namanya CTC. Ya, saya kira itu Mas Ferdi. Dan salah satu tools yang sekarang saya berikan training gratis adalah bagaimana menggunakan video conference. Ya, meskipun untuk sementara saya masih menggunakan Zoom, tetapi nantinya saya akan berikan yang lain-lain juga. Ada Webex, mungkin ada Microsoft Teams, ada YouMeetMe dari Telkom. Ya, itu nanti insya Allah akan saya share semua dengan gratis ya. Kalau Zoom sudah selesai. Sementara sudah sampai batch ketiga. Ya, training saya untuk menggunakan Zoom for free, saudara, for free. Kalau yang berminat silakan WhatsApp ke Mas Ferdi, biar nanti disampaikan ke saya untuk kita invite di grup. Saya kira itu, semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Oke, semuanya ya. Jadi yang bagi Anda yang ingin belajar lebih tentang Zoom, mungkin sekarang sudah lagi ngetren, mungkin ada yang bingung Zoom-nya seperti apa, semuanya diajarkan gratis. Gimana ya? Makanya saya kalau guru cari guru yang mau berbagi, yang benar-benar sharing untuk Anda semuanya ya. Dan tentunya kalau Anda NLP, saya sangat merekomendasikan guru saya. Breakthrough, mengalami perubahan, mendapatkan manfaatnya. Ya. Oke, dan kemudian bukan pada hari ini, ya. Sekarang sedang ada masa pandemi. Pilihannya tinggal dua. Anda mau breakthrough or die. Kalau Anda mau breakthrough, lakukan 4 hal. Yaitu 4K. Tingkatkan kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan kritis. Bagaimana cara Anda berpikir kritis? Dan tentunya 4K ini terus berlatih. Kalau Anda mau baca buku yang seputar ini, pelajari. Dan ketika di masa ini, Anda mampu menjadi pemenang sejati. Oke. Mungkin demikian, Pak Gimana? Ya. Semoga dapat bermanfaat. Thank you semuanya. Sudah hadir. Ya. Mungkin Pak Gimana mau tahu berikutnya apa? Atau biar peserta kontak. Gimana? Ulangi. Mau apa berikan nomor HP-nya kalau peserta mau tanya? Boleh. 0812, catat ya, ulangi 0812 ya. 250 ya. 88588. Saya ulangi 0812 250 88588. WhatsApp only ya.
Nah, WhatsApp pasti dijawab, tetapi kalau telepon tergantung. Kalau lagi busy ya tidak bisa dijawab ya. Iya. Oke, demikian. Semoga dapat bermanfaat selalu untuk Anda semua. Bagi Anda yang ingin tahu lagi dengan narasumber-narasumber berikutnya, pantau terus IG saya. Lihat apa narasumber ya. Dan terima kasih Pak Jumalang. Suatu kehormatan, kebanggaan bisa menghadirkan guru besar di IG Live ini. Saya sangat apresiasi ya. Sama-sama. Inilah guru besar dengan senang hati. Trainer Neo NLP. Oh, ada di sana. Anda. Halo bosku katanya. Oke. Thank you semuanya. Di lain kesempatan. Thank you Pak Jumala. Ya, sukses untuk sekolah. Dan titip salam untuk guru-guru itu, ya. Oke. Ya, di sana suatu kebanggaan sekali bisa sharing ice breaking untuk guru-guru dan guru-guru di sekolah kreatif. Terima kasih. Oke, sukses selalu. Ya, sampai jumpa lagi. IG-nya dan nanti narasumber. Selamat malam, selamat berjumpa. Thank you Pak Jumala, mari. Makasih.